mulai beres-beres lagi untuk mengaktifkan instalasi hidroponik setelah beberapa tahun. Serem. Nanti panas loh Pak. Nanti panas harus dimasukin gitu. Pompanya masih karatan. Berhasil. Tahu airnya. Pompanya udah lemah, jadi nggak terlalu naik airnya. Yang mana nih ya? Selamat siang, percobaan panel surya 100 BP dan pompa air mini 12 volt. Kita akan tes sejauh mana bisa menyemburkan air. Ya, ini pipa serang ke atas, panjang 10 meter, ketinggian mungkin ada 4 meter. Reparasi kabel, ternyata bocor, jadi kabel dan fitting lampunya karatan sehingga arusnya nggak maksimal. Sekalian bongkar, sekalian mulai nyoba lagi berkebun hidroponik. Nah, sekarang sudah mulai kita sambung dengan pompa DC. Pompa DC jadi dari panel surya mengalirkan air. Nanti kita testing dulu pompanya, karena ini jaringannya nyambung sama lampu gitu ya. Jadi kalau pompa nyala, ini lampu juga jadi nyala semua nih. Kabel perkabelan ini belum diatur karena dari panel, dari akinya, dari MPPT keluar ini satu jalur, sehingga kalau siang berarti ini lampu-lampu nyala semua juga. Harus kita desain gimana caranya biar si lampunya bisa off, atau nanti kita pikirkan apakah pompanya pakai pompa AC. Saya ada 2 pompa yang ini berantakan banget ya. Jadi dulu pernah belajar hidroponik, tapi karena ya yang ngurusnya cuma sendirian, akhirnya terbengkalai. Berharap anak-anak belajar ternyata susah. Nah, ini kita coba nih pompanya, tapi ini 60 watt. Apakah arusnya bakal cukup kuat atau enggak? Tapi layak kita coba. Oke, kita tes. Ini dari atas. Untuk lampu kita nyalain pompa yang agak berat, pompa York 60 DC. Nah, ya alirannya nggak terlalu kenceng ya. Ini dia seperti ini. Tapi ini udah lumayan buat tinggal nanti kita atur. Nah, kalau siang hari sih ya lumayan. Untuk ukuran semburan segini ya oke lah. Yang paling bagus itu pompa ini bisa 4 meter. Pompa
namanya apa ya, water pump 15 watt CT 500. Ini bagus banget, cuma saya beli 3, 2-nya kayaknya error, udah tiba-tiba nggak jalan, jadi tinggal 1 yang baru kita coba tadi testing masih jalan. Nah, pompa ini untuk sekedar hidroponik, karena pipanya kecil. Untuk hidroponik sebesar pipa meteran bangunan ini ya. Ini berapa, ukurannya berapa nih, 1/4 kali ya. Ini 1/4. Ini bagus banget, bagus karena bisa testing kita. Kalau dulu 100 watt peak itu bisa sampai 4 meter semburannya, apalagi kalau sekarang kita main dengan aki yang lumayan besar, mungkin lebih kencang lagi. Oke, ini uji cobanya. Kita nanti pikirkan pompa mana yang mau kita pakai. Kita testing dulu pakai pompa kecil aja. Oke, sekarang kita bangkit dari kubur hidroponiknya. Kita akan belajar nanam lagi dengan memanfaatkan energi listrik dari PLTS 100x11 panel. Kita cek dulu ini dari pompa DC, kira-kira aliran airnya. Nah, lumayan lah buat ngalirin nutrisi ya. Kita ada 1 lubang 1 pompa. Sebetulnya kalau pakai pompa AC ini 1 pipa, ini pompa AC 40 watt, bisa kita distribusikan jadi 1, 2, 3, 4 jalur. Apakah lebih efisien pakai pompa DC atau AC? Nah, nanti kita testingnya, kita komparasi. Saat ini kita testing dulu apakah akinya sanggup atau soak. Nah, jadi dari pipa yang 1/4 ini berasal dari 2 buah pompa DC, pompa hidroponik seperti ini. Saya punya 3, tapi ini kayaknya nih mampet, error, nggak tahu nih bisa dibenerin atau enggak. Jadi ada 2 dari sini nih, darurat dulu. 1, meskipun udah nggak terlalu kenceng, tapi masih bisa nendang air. Oh, yang ini masih bagus nih. Nah, masih bagus. Sementara yang ini udah nggak terlalu kuat, putarannya udah agak lemah. Oke, kira-kira debit airnya seperti ini. Bisa 24 jam nonstop aliran hidroponik. Nanti tinggal kita tebang pohon belimbing biar sinarnya agak masuk, meskipun nggak full penyinaran, tapi ya buat ngebibitin, mungkin di sini bisa ngebibitin. Tinggal nanti setelah butuh instalasi yang full sinar matahari, nggak tahu nih kemana ini. Yang penting ilmu menanamnya dulu yang kita dapatkan. Nanti kita isi ikan, entah ikan paus, entah ikan hiu. Yang penting kita coba miara ikan di sini. Upgrading ilmu PLTS. Oke, jam 5 produksi PLTS-nya sekitar berapa nih? 2,3 kWh. Sip. Nah, setelah tadi di
ganti dan diperbaiki jalur perkabelan di outdoor bawah, akhirnya bisa terang benderang kembali. Jadi ternyata yang ke arah sisi outdoor samping itu sambungannya karatan sehingga arusnya nggak lancar. Saya kira karena ada beda ya, kalau jalur kabel di cabang arusnya jadi ketarik ke yang lain. Ternyata yang lampu terang sana pakai Shinyoku 5 watt. Nah ini lampu DC abal-abal yang cuma berapa ribu, kalau yang sono 40.000. Nah ini pompa hidroponiknya masih nyala, lampu pompa hidroponik 2 biji, pompa DC nya ini. Lampu udah kita ganti sehingga terang banget, diganti perkabelannya karena kena hujan karatan, jadi tempat fitting dudukan lampunya juga karatan juga. Kemudian kita dari atas, outdoor atas masuk sini, kemudian dibagi jadi 3 ke lampu outdoor samping, lampu yang tengah sini, dan lampu di garasi sana. Lumayan terang benderang.